Shalom. Kadang-kadang kalau sudah dalam hadirat Tuhan kita nggak peduli soal penampilan. Mau air mata, ingus, bercampur, keringat, semua menjadi luar biasa. Amin. Selamat hari Minggu semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Coba lihat kiri kanan, katakan aku mengasihimu. Lanjut ngomong, aku senang engkau hadir. Bilang, aku senang engkau hadir. Aku senang engkau hadir. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saudara senang beribadah? Coba bilang sama-sama, saya senang beribadah. Sekali lagi, saya senang beribadah. Saya senang waktu kita menyembah Tuhan tadi. Saudara senang menyembah Tuhan? Oke, dengar baik-baik. Coba semua perhatikan ke depan. Saya belum mulai khotbah, tapi ini fresh from heaven. Hal rohani, katakan sama-sama, hal rohani. Hal rohani itu nggak bisa kita setir. Faham maksudnya? Hal rohani itu nggak bisa saya sengaja. Hal rohani itu adalah perbuatan Tuhan. Benar? Itu kedaulatan Tuhan. Tapi ada yang menggerakkan hal rohani terjadi. Apa itu? Sepanjang Alkitab, dua hal besar yang menggerakkan hal rohani terjadi. Oke, sebelum kita lanjut, apa itu hal rohani, Pak Pendeta? Hal rohani adalah hal-hal di luar jasmani, hal-hal yang tanda kutip seperti supranatural, sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh kehebatan logika berpikir manusia, dan juga tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Tetapi design by God, dirancang oleh Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan. Lihat, air menjadi anggur itu perkara rohani, mujizat yang luar biasa. Pemilik anggur, bahkan Maria ibu Yesus gak bisa buat. Yang bisa buat itu satu-satunya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Orang mati bangkit. Seperti anak muda dari kota Nain yang sudah berobat kemana-mana tetap mati. Wanita pendarahan 12 tahun sudah berobat kemana-mana gak sembuh. Ketemu Yesus, langsung sembuh. Seorang Sakeus yang hidupnya dibuang, ditolak oleh orang, berubah karena berjumpa dengan Yesus. Perempuan Samaria yang adalah pelacur, yang ditolak oleh semua masyarakat, musuh dari semua masyarakat, berjumpa dengan Yesus. Dia berubah, diterima, bahkan bersaksi kepada banyak orang. Itu hal rohani yang Tuhan kerjakan. Nah, hal-hal rohani seperti ini gak bisa didesain, dilakukan dengan kehebatan berpikir manusia, dengan kekuatan fisik kita, atau bahkan kita nggak bisa sogok Tuhan untuk lakukan. Ada banyak hal kita bisa jalan pintas karena kita sogok. Nah, di dalam Alkitab ada dua hal besar yang menggerakkan Tuhan sehingga hal rohani itu terjadi. Gitu loh. Saya sebut tiga lah, karena ini yang mendominasi. Yang pertama yang menggerakkan adalah iman. Katakan sama-sama, iman. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau aku datang nanti, apakah ada iman kutemui di bumi? Dia ketemu dengan semua orang sakit, bermasalah dan segala macam. Dia berkata, imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan imanmu. Apa imanmu? Kata Yesus kepada orang buta itu. Apa imanmu? Kata Yesus kepada orang lumpuh itu. Iman yang menggerakkan. Makanya Kristus berkata, iman itu, kalau orang berdoa dan imannya tidak goyah, maka dia bisa berkata kepada gunung ini tercampak dan terbantun ke laut. Bisa. Iman. Katakan sama-sama, iman. Yang kedua adalah haus dan lapar akan Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan. Kehausan, kelaparan akan Allah. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Satu-satunya orang yang keluar dari Mesir yang ingin berjumpa dengan Tuhan adalah Musa. Yang lainnya ingin tanah Kanaan. Dan kehausan, kelaparan Musa ini
membuat Tuhan seakan-akan tidak tahan. Tuhan berkata, Allah berkata, Musa, kalau aku datang kau akan mati. Tetapi Musa seorang yang lembut hatinya di hadapan Allah, dan dia berkata, aku rindu berjumpa dengan engkau. Dan Tuhan datang di gunung itu. Tuhan tolong, Tuhan kasih tunjuk belakangnya. Kehausan, kelaparan akan Tuhan membuat hal rohani terjadi. Lihat apa yang terjadi. Banyak yang haus dan lapar itu berbicara tentang menantikan Tuhan lebih dari segalanya. Membuat Tuhan menjadi prioritas segalanya. Dia rela menggeser yang lain. Masih ingat janda di Sarfat? Dia nggak punya makanan lagi. Dia nggak punya bekal untuk hidup. Tetapi ketika Elia datang, Roh Allah berkata, buat makan untuk dia. Dan dia buat makan. Masak, habis minyaknya. Apa yang terjadi? Lihat. Karena pengharapan dia satu-satunya adalah Tuhan. Haus dan lapar akan pertolongan Tuhan. Buli-buli itu semuanya dipenuhikan. Saudara tahu yang ketiga yang menggerakkan Tuhan, yang tanda kutip membuka hal rohani itu bisa terjadi adalah kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Ketika kita mengalami firman Tuhan yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah tidak bisa berjalan dengan sesuatu yang tidak kudus. Bukan Allah tidak hadir. Kekudusan Allah itu supaya saudara tahu begini dia menggambarkannya. Saudara pernah lihat matahari? Siapa yang pernah lihat matahari? Angkat tangan. Bukan matahari department store. Matahari, the sun and the moon, matahari. Siapa yang pernah lihat matahari? Angkat tangan. Terus semuanya. Semua sudah pernah lihat matahari ya? Sudah ya? Oke, sudah. Saudara, matahari terbit di mana? Di timur. Dan terbenam di mana? Di barat. Lihat. Sederhananya kekudusan Tuhan. Matahari itu jaraknya dari bumi dan ke sana miliaran tahun. Enggak tahu kita mengukurnya. Sampai tahun cahaya sebutnya gitu loh. Allah itu seperti matahari. Luar biasa. Kalau kita sejauh ini kan enak ya. Wih. Hari-hari ini hujan tiba-tiba tadi pagi, cerah enak, berjemur enak ya. Saudara benar dengar baik-baik. Kalau saudara dekat dengan matahari, apa yang terjadi? Bukan hanya panas, kita nggak ada lagi. Terbakar, hangus. Saudara dengar baik-baik. Allah dalam kekudusannya menahan dirinya untuk berjumpa dengan kita seperti matahari itu. Kalau kita dekat dengan matahari itu, kita akan habis. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita di dalam kekudusan menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Allah melakukan perkara-perkara hebat. Sepanjang sejarah Alkitab. Saudara tahu apa yang terjadi? Kekudusan itu berbicara tentang sifat Allah. Katakan sifat Allah. Sifat Allah itu ada di dalam kita. Di Kisah Rasul pasal 19 ada anak imam Skewa. Waktu itu ada roh jahat di situ masuk kepada seseorang dan mereka berkata, "Aku sumpahi engkau dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluar dari orang ini." Betul roh jahatnya keluar. Betul. Tapi masuk ke mereka. Gitu loh. Kenapa masuk ke mereka? Karena mereka tidak memiliki kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Tiga hal ini. Yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua apa? Haus dan lapar akan Tuhan. Yang ketiga apa? Kekudusan. Semua ini kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita akan salah-salah. Iman saudara akan salah-salah. Iman kita akan salah-salah. Aku tumpangin mobil ini dalam nama Yesus menjadi milikku. Aku beriman tahun depan. Tuhan bilang, yes dan amin. Kerja ya, kerja baik-baik. Jangan bolos kerja. Aku beriman. Saudara paham maksudnya? Aku beriman dapat nilai 4,0, nilai A. Yes, kata Tuhan, aku berikan. Kerja ya. Iman tanpa perbuatan itu apa? Mati, saudara.
Jadi kalau kita nggak belajar firman Tuhan, iman kita jadi salah-salah. Yang kedua, haus dan lapar akan Tuhan, mengharapkan Tuhan dalam segala hal. Iya benar. Tetapi kalau ini nggak dikombinasikan dengan firman Tuhan, ada orang yang haus dan lapar menantikan pertolongan Tuhan. Seperti Hana, aku tidak akan meninggalkan rumah ini, rumah Tuhan ini, kalau engkau tidak menjawab doaku ya Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menjawab doa Hana dan Allah memberikan Samuel di dalam rahimnya. Ada orang haus dan lapar akan Tuhan, tetapi dia tidak serelasikan dengan firman Tuhan sehingga salah. Aku tidak akan berobat. Aku percaya pada pertolongan Tuhan. Gak salah dengan iman atau kehausan kelaparan menantikan pertolongan Tuhan itu. Tetapi kalau iman tidak dibangun, firman Tuhan tidak menjadi dasar, kita bisa menjadi salah. Dan yang terakhir bahkan kekudusan. Kalau kita nggak melihat firman Tuhan sebagai pribadi Allah yang menolong kita untuk mengerti kekudusan Tuhan, maka kita akan kudus salah-salah walaupun kita berasal dari kota kudus. Saudara dengar baik-baik. Kita akan menajiskan segala hal. Kita akan berkata ini boleh, ini tidak, dan semuanya akan kembali kepada Taurat. Tujuan saya menyampaikan hal itu, ini dia. 10 menit di awal ini, sewaktu kita nyembah Tuhan tadi, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan ada 2 perkataan ini yang masuk dalam hati saya. Saudara lihat tadi saya duduk dengan Doni di situ. Saya yang bantu untuk operasi itu. Tetapi waktu menyembah Tuhan itu seakan-akan Tuhan tarik garang dapat. Dan saya tinggalkan itu. Saya nyembah Tuhan, Tuhan kau mau apa? Gitu loh. Saya nyembah, waktu menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, tiba-tiba apa yang terjadi? Suara itu dengan luar biasa muncul di telinga saya. Yang pertama suara trompet. Saya buka mata dan lihat tidak ada yang pakai trompet. Saya tahu itu Tuhan. Dan saya nyembah Tuhan terus. Saya teriak. Suara keyboard itu ada trompetnya saya dengar. The sound of the trumpet. Dan otak ini, hati ini langsung kiblat kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika trompet bunyi sangkakala ditiup? Sepanjang sejarah perjanjian lama, ketika bunyi sangkakala, ketika trompet ditiup, itu artinya tanda peperangan. Itu artinya tanda kemenangan. Itu artinya tanda perkara besar terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan waktu itu ditiup, saya dengar, yes, blow the trumpet, the sound of the trumpet. Wow, saya menyembah Tuhan terus dan tiba-tiba muncul sebuah perkataan, yaitu apa? Panji-panji kemenangan. Yes! Dan saudara dengar baik-baik, kadang-kadang ketika kita mau mulai berperang, trompet mulai ditiup. Tetapi panji-panji kemenangan itu dibawa mulai dari perang, dalam perang, sampai selesai perang. Itu sebabnya di dalam konteks perjanjian lama, yang namanya orang pembawa panji itu, dia akan tegak. Dan apa yang terjadi waktu tadi kita menyembah Tuhan, itu panji-panji itu. Makanya saya deklarasikan, yes, panji itu di rumah-rumah, di pribadi, di sekolah-sekolah, di pekerjaan, di pendidikan, di pelayanan ini, di gereja Tuhan, di Indonesia. Saya bilang terima kasih Tuhan. We are not defeated. Kami tidak kalah. Dan waktu panji-panji itu saya lihat tiba-tiba ada suara yang kedua begitu hebat. Dan itu yang membuat saya menangis. Dan dia berkata, I fought for my people. Aku berperang untuk umatku. Aku berperang untuk umatku. Aku berperang untuk umatku. Dan saya teriak itu, Tuhan berperang untuk umatnya. Tuhan berperang untuk umatnya. Tuhan berperang untuk gereja ini. Tuhan berperang untuk Indonesia. Saya teriak itu. Makanya saya nyembah Tuhan gak hanya nyanyi. Sampai yang saya terima dari Tuhan saya teriakan. Saya ikut dalam iramanya Tuhan itu. Dan dengar baik-baik. Inilah yang membedakan seseorang dengan yang lain. Inilah yang membedakan salah satunya gereja ini dengan yang lain.
Karena kita menghargai karya Roh Kudus yang mengerjakan itu semua. Bukan kehebatan seseorang berkhotbah, bukan hebatnya musik, bukan hebatnya pemimpin pujian, tapi semata-mata karena Allah dalam kekudusannya hadir dan Dia ingin kehendaknya yang terjadi. Saudara baik-baik, saya tidak mengerti beberapa hari ini, belakangan ini, hal-hal seperti ini Tuhan bukakan di tengah-tengah kita. Tetapi satu hal yang saya mau sadar dan berharap kita semua sadar, bahwa Tuhan sedang bekerja di hadapan kita. Amin. Makanya tadi itu menjadi waktu yang sangat baik untuk berdoa. Saya sampaikan semua doa kepada Tuhan. Dan saya bersyukur, saya senang sekali. Tidak ada satupun doa yang saya naikkan itu untuk diri saya sendiri. Itulah doa. Semua berbicara tentang Tuhan dan kehendak Tuhan. Ada masa di mana kita berdoa untuk diri sendiri, tapi ada masa di mana Tuhan mau kita berdoa tentang Allah, tentang bangsa, tentang kota, tentang hidup kita. Saya bersyukur, saya teriak yang apa yang saya dapatkan dalam khotbah minggu lalu. Kita akan masuk kepada double harvest, penuaian berganda. Katakan penuaian berganda. Katakan penuaian berkelanjutan. Setelah panen jelai, kita akan panen apa? Gandum. Kepada beberapa orang yang saya temui dalam minggu ini, saya sampaikan itu. Saya sampaikan kepada istri, saya sampaikan kepada beberapa orang. Kita akan masuk kepada penuaian ganda, penuaian berkelanjutan. Saya membayangkan lewat gereja ini kita akan menuai banyak hal. Dan saya juga membayangkan lewat pelayanan misi yang kami kerjakan, menuai Kedar dan Nebayon, menuai suku-suku terabaikan. Saya membayangkan, saudara bayangkan apa yang akan Tuhan kerjakan ketika penuaian berganda terjadi, penuaian yang berkelanjutan terjadi. Kita harus siapkan lubuk-lubuk buat pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu, izinkan Tuhan berbicara kepada hidup saudara. Dan kalau Tuhan berbicara sesuatu, belajar untuk menaati, mengikutinya. Karena hasilnya bukan tergantung kehebatan kita, tapi tergantung ketaatan kita. Karena kalau Allah sudah berfirman, Allah sudah memerintah, Allah sudah kasih petunjuk, kita tinggal kerjakan. Allah yang akan mengatur di balik semuanya. Amin. Saya senang sekali hari ini mendapatkan hal ini. Saya bagikan ini, kiranya bisa menolong saudara untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan prioritas utama kita. Oke, kita akan kembali ke firman Tuhan hari ini, Rut pasal yang ketiga. Yuk sama-sama, Rut pasal yang ketiga. Dengar nanti firman Tuhan di Rut pasal yang kedua. Saudara yang tidak ikut, boleh lihat di dalam YouTube GKKD Makassar. Saya berdoa supaya di gereja ini pelayanan media audio kita bisa berjalan dengan baik, karena pesan-pesan itu sangat hebat. Yuk sama-sama Rut pasal yang ketiga. Saya nggak akan sampaikan pendahuluannya lagi supaya kita cepat. Kita sudah tahu sama-sama ya, Rut itu orang Moab, dan Boas adalah saudara daripada Elimelek. Hari ini kita dengar firman Tuhan, judulnya apa? Penebus. Oh, dengar baik-baik, firman ini keren. Waktu saya bahas ini, oh Tuhan, gak salah gereja kita ketika mengambil tema ini, senantiasa antusias sampai suku-suku bangsa penuh kemuliaannya. Yuk kita lihat sama-sama. Rut pasal 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu, Naomi mertua Rut ya, berkata kepada Naomi, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia?" Jadi kita tahu sama-sama, Naomi janda, suaminya Elimelek, ya. Terus Rut janda, suaminya Mahlon, dan sudah mati semuanya. Dan mereka tiba di Bethlehem, dan dia berkata,
Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Bahasa asli dari firman Tuhan ini adalah bahwa Naomi sedang mencari suami bagi Ruth supaya engkau bahagia. Tempat perlindungan konotasinya itu adalah suami, seseorang yang melindungi engkau. Suami adalah pelindung. Para suami, angkat tangan para suami. Oke, engkau pelindung. Amin. Engkau pelindung. Istri jangan jadi perongrong, ya. Kalau engkau rongrong suamimu, perlindunganmu ambrol, habis. Oke. Lihat ya. Naomi berkata, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Dengar baik-baik ayat 2. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Angkat kepala saudara. Naomi punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Naomi dan Elimelek pernah melakukan kesalahan untuk mencari jodoh atau mencari orang yang akan menikah dengan anaknya. Yaitu apa? Mereka salah menikahkan anaknya dengan orang Moab. Karena kita tahu sama-sama, kita udah bahas lalu, orang Moab dan bangsa Israel tidak diizinkan untuk mereka menikah. Karena bangsa Moab bangsa penyembah berhala. Makanya kalau saudara baca di kitab Korintus, persamaan apakah yang ada antara dewa dan Tuhan, Baal dan Tuhan, terang dan gelap. Nah ini dia, Moab dan Israel menyembah Allah yang berbeda. Bukan soal suku saja yang berbeda, tapi Tuhan yang berbeda. Pernikahan bila didasarkan pada Tuhan yang berbeda akan kacau. Dengar baik-baik. Bukan soal gaji yang berbeda, harta yang berbeda, usia yang berbeda, suku yang berbeda. Bukan. Penentunya adalah apakah Tuhannya beda atau tidak. Kalau Tuhannya beda, otomatis rumah tanggamu hancur. Karena firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang membangun rumah dan mengokohkannya. Kalau Tuhannya beda, rumahmu akan hancur, tanggamu akan habis. Rumah tangga, hebat sekali bahasa Indonesia ini. Rumah tangga, rumah yang bertangga. Artinya apa? Di dalam perjalanan rumah tangga itu ada tangga demi tangga yang kita naiki. Dan untuk beranjak dari satu tangga ke tangga yang lain butuh kekuatan. Bayangkan suami istri naik ke tangga itu tidak seirama, maka bisa jatuh, bisa kepleset, bisa berantem di tangganya. Kita lanjut. Dan Naomi tidak mau salah lagi. Dulu aku pernah salah ketika aku menikahkan anak. Dan sekarang dia panggil yang namanya Naomi anakku. Dia nggak bilang mantuku. Betul? Harusnya kan mantu itu ya, anak mantu. Tapi dia panggil apa? Anakku. Karena memang dia menjadi anak. Tetapi dia lupakan soal menantu, dia panggil dia soal anak. Jadi Naomi membuat benar-benar Ruth menjadi anaknya. Dan dia tidak mau salah lagi untuk menikahkan anaknya. Dan dia berkata, sekarang bukankah Boas yang pengerjanya, maksudnya Boas itu. Jadi menurut Naomi, jadi kayak comblangin gitu ya. Saudara mungkin berkata, ini kayak cerita Siti Nurbaya. Orang tua yang menjodohkan gitu loh. Saudara dengar baik-baik, ada sebuah hukum di bangsa Israel di perjanjian lama, yaitu mereka menikah sesama bangsa Israel dan sedapat mungkin sesama sukunya. Kalau saudara ingat di Hakim-Hakim pasal yang terakhir, ada suku bangsa Benyamin. Satu kali itu nakal dan jahat sekali, dan itu mau dibunuh dan mau dibuang dari suku itu, sehingga semua laki-laki dari suku bangsa itu mati gitu loh. Dan akhirnya gak ada lagi penerus mereka, tinggal perempuan. Dan mereka berkata, binasa dong, hilang dong ini. Dan akhirnya mereka memberikan laki-laki dari 11 suku yang lain kepada
perempuan-perempuan itu supaya mereka bisa melanjutkan keturunan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada sebuah hukum, kita nggak panjang, nggak baca di semuanya, tapi nanti baca di Ulangan pasal 25, catat saja, di Ulangan pasal 25, inilah yang dilakukan oleh Naomi dan Ruth, yaitu ketika seorang bangsa Israel, seorang suami meninggal dan tidak punya keturunan, maka ada kewajiban bagi saudara-saudara daripada suami untuk menikah dengan istri yang gak punya anak ini, sehingga nanti lahir anaknya, dan anaknya yang lahir ini menegakkan nama keturunannya. Begitu. Jadi itu sebabnya nama anaknya Boas dan Ruth. Kalau saudara baca, kita lompat sebentar, dikatakan ayat 21, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Obed itu adalah nama anak dari Boas dan Ruth. Tetapi nama asli Obed bukan hanya mengambil dari Boas, dia mengambil juga nama Mahlon, sehingga dia meneruskan garis keturunan itu. Jadi kita nggak tahu nama panjangnya, tetapi dalam silsilah mereka namanya Obed itu harus mengambil nama Mahlon, bapaknya yang sudah meninggal, gitu loh. Karena dia sebenarnya bukan bapak, tetapi dari mamanya, yaitu Ruth. Saudara jadi bingung, saudara nangkap nggak ini? Nah, makanya satu kali di kitab Yohanes, para ahli Taurat menguji Yesus berkata, "Guru, apa yang akan terjadi? Ada seorang wanita, dia menikah, dan tiba-tiba ketika dia menikah, suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, kakaknya menikah lagi dengan perempuan ini, dan meninggal lagi. Ketika itu menikah lagi, dan dia menikah dengan 6 orang. Di sorga nanti, siapa yang menjadi suaminya?" Faham? Kakaknya menikah dengan janda ini, adiknya menikah, dan semuanya menikah. Mereka ambil itu dari budaya bangsa Yahudi di Ulangan pasal 25. Nah, inilah yang dilakukan oleh Naomi. Dia mau mencari suami untuk anaknya. Dia tidak bilang kamu mantu, tapi anakku. Dan aku gak mau salah. Sesuai dengan adat bangsa Yahudi, inilah yang akan kita lakukan. Kita akan cari pria yang terbaik. Ruth berkata, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Engkau tahu yang terbaik. Karena Ruth gak tahu budaya Yahudi. Ruth orang Moab, dia nggak kenal Allah Yahweh Elohim, dia tahu Dewa Kamos, dia nggak tahu, jadi dia ikut kepada yang namanya Naomi. Apa yang diajarkan Naomi sesuai dengan firman, sesuai dengan budaya Allah kepada mereka, itu yang dikerjakan. Makanya dikatakan, pergi pada malam itu menampi jelai di tempat pengirikan. Saudara, ini sedikit saja, menampi jelai di tempat pengirikan. Nanti kita akan bahas, karena ada nanti masalah tidur, kita akan bahas sana. Dikatakan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Wah, ya jelas dong, kalau mau ketemu seseorang, ya mandi, betul, berurap, pakai pakaian yang bagus. Benar ya, pakai pakaian yang bagus. Saya bersyukur istri saya pintar memilihkan pakaian. Kadang-kadang pakaian saya tabrak lari, ya, gak ada korban. Saudara, butuh pakaian yang bagus, bukan berarti harus mahal. Bagus itu tidak harus mahal, benar? Nah, saudara dengar baik-baik, ini persiapannya. Mandi, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu. Saudara dengar, mandi itu berbicara tentang membersihkan hidup. Menarik sekali, pernikahan Ruth dan Boas itu adalah pernikahan yang meneruskan garis keturunan sampai Yesus lahir. Ini sangat penting, sehingga Ruth dan Boas ini beberapa orang mengidentikan pernikahannya seperti Kristus dan gerejanya. Kita perlu mandi, kita perlu dibersihkan, kita perlu, ada orang bahkan berkata kalau konteks gereja ini orang perlu dibaptis, dipermandikan. Tapi lebih dari permandian baptisan, yaitu kita perlu disucikan. Katakan amin. Lanjut lagi dikatakan di sana, beruraplah. Berurap itu akhirnya apa? Menjadi wangi. Katakan menjadi wangi. Karena Ruth itu bekerja dari pagi sampai petang, keringat, sakulu kata orang Makassar.
berurap, mereka mandi dan menjadi wangi. Kalau saudara masih ingat Ratu Esther, ketika Ratu Esther ada di depan Raja Ahasiweros, dia harus mandi, dia harus berurap, makanannya dikelola, minumannya, parfum yang dipakai hari pertama, kedua, ketiga, sehingga akhirnya tubuh daripada Ratu Esther ini itu wangi, berurap, gitu loh ya. Wajahnya menjadi kinclong, menjadi kencang, shining, gitu loh ya. Kurang lebih itulah di treatment. Dan lanjut pakai pakaian yang terbaik. Jadi mulai dari penampakan luar dan dalam dibenahi untuk bertemu. Lanjut 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaring di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Dengar baik-baik, angkat kepala saudara. Kita belajar sejarah sedikit boleh? Belajar kebudayaan. Ini dia. Bangsa Israel seringkali dijajah. Sehingga makanya kita lihat bagaimana yang namanya Gideon mengirik gandum di ladang pemerasan anggur. Nggak nyambung. Karena apa? Seringkali ketika musim panen, bangsa-bangsa lain yang mendiami Kanaan datang untuk merampok. Jadi inilah yang mereka lakukan. Pada saat musim panen, maka si pemilik daripada panen itu, pemilik ladang dan semua pegawainya akan tidur di ladang. Bagaimana mereka tidur? Bukan tidur sembarang sana kemari, tidak. Semua hasil ladang itu diikat, disatukan. Ketika itu disatukan, ditumpuk di satu tempat. Dan ketika ditumpuk di satu tempat, mereka akan tidur di mana kepalanya akan bersandar. Contoh, ini adalah tumpukan daripada hasil gandum atau hasil jelai. Jadi mereka akan tidur berputar begini. Kepalanya semua menuju kepada gandum atau hasil tuaian itu. Faham? Contoh ini dia. Ini hasilnya. Kumpulin di sini semua di mimbar ini. Nah, saya akan tidur di sini, kepalaku di sini. Pak Rusdi tidur di sini, kepalanya di sini. Pak Leo di sini, kepalanya. Jadi mengitari, betul? Sehingga kaki semua yang di sana, benar? Kepala semua di sini. Itulah pemandangannya. Sehingga saudara nangkap, oh itu ayat Alkitabnya. Jadi bukan tidur di sana, tidur di sini, sembarang saja, tidak. Mereka tidur ngumpul. Itu sebabnya dikatakan ada tempat pengirikan, gitu loh. Tempat pengirikan itu, tempat di mana hasil panen itu dikumpulkan. Nah, di sana dikatakan, kemudian datanglah, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saya akan jelaskan ini tentang selimut dan kaki. Ayat 5, lihat. Lalu kata Rut kepadanya, kepada siapa? Naomi. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Saudara dengar baik-baik. Ini menarik. Banyak orang tidak mau taat dengan perintah Allah. Rut orang Moab yang tidak mengenal Tuhan, budayanya berbeda. Ketika dia tahu bahwa itu adalah peristiwa ilahi, peristiwa rohani yang Tuhan buat, dia berkata, segala yang kau lakukan, pemerintahkan akan kau lakukan. Ketaatan. Katakan sama-sama, ketaatan. Seberapa taat kita pada firman Tuhan? Tadi pagi hampir lucu. Macet jalan ini, aduh. Jadi kami tergoda untuk kami pergi belok kanan untuk melanggar aturan lalu lintas. Tapi akhirnya kami gak jadi langgar aturan itu. Kami lurus. Waktu kami lurus terus kami lihat jalan yang harus kami lalui untuk jalan pintas tapi melanggar aturan. Dia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertua kepadanya. 7. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya apa? Gembira. Makanya makan dan minum pasti hatinya gembira. Oke. Datanglah ia untuk membaringkan diri, tidur pada ujung timbunan jelai itu. Jadi lihat ya, bundaran gini, jadi mungkin di bagian ujung sini, disitulah dia tidur. Dia tidur, lihat. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Akhirnya bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu
melindungi hamba-Mu ini, sebab Engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Oke? Saudara, saya harus tunjukkan ini supaya saudara bisa nangkap. Boleh ya? Oke, lihat sama-sama. Ini hebatnya firman Tuhan. Siapa suami istri di sini saya bisa panggil maju ke depan dan yang muda. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan di bawah kakinya. Boleh duduk di lantai, maaf. Nah, ya, di lantai, di bawah kakinya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini luar biasa. Kan dikatakan bahwa apa? Ada di selimutnya. Boas ini pakai selimut. Kenapa pakai selimut? Dingin. Jadi dia buka sepatu sebenarnya. Bau jempol. Jujur saudara. Loh, namanya kerja. Bau nggak saudara? Bau sepanjang hari. Tapi di kaki loh. Di kaki. Di kaki. Dan dia tutupi karena dingin. Nah, dan yang dikatakan ini yang dilakukan oleh Ruth, yaitu apa? Bersembunyi di bawah kakinya, di selimutnya. Pegang ya, baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Dengar firman Tuhan, banyak sekali. Saya yakin di kepala saudara mulai muncul apa firman Tuhan tentang ini. Muncul nggak firman Tuhan di kepala saudara melihat ini? Boas ini disebut apa? Kaum penebus. Katakan sama-sama, penebus. Di Alkitab Perjanjian Baru siapa penebus? Kristus. Di bawah kaki Kristus. Pemandangan ini siapa pernah saudara lihat? Siapa? Maria di bawah kaki Yesus. Masih ingat? Yang coba bayangkan, kembangkan firman Tuhan dengan pemandangan ini. Bukankah kitab Kolose berkata bahwa Kristus sudah menaklukkan segala sesuatunya? Bahkan dikatakan semuanya di bawah ditaruh apa? Kakinya, di bawah kakinya. Jadi semuanya di bawah kakinya. Dengar baik-baik. Tuhan di atas segalanya. Pasangan hidup, harta, semuanya di bawah. Tuhan di atas segalanya. Kuasa roh jahat, semua di bawah. Sudah ditaklukkan. Tuhan di atas segalanya. Dan dengar, berada di bawah kaki itu lambang apa? Kerendahan hati. Humble. Masih ingat Yesus melakukan apa sebelum disalib terhadap murid-muridnya? Dia membasuh kakinya. Saudara dengar baik-baik, sejarah budaya bangsa Israel sebelum tidur, sebelum masuk rumah, mereka harus cuci kaki. Itu sebabnya di depan setiap rumah mereka ada kolam pembasuhan kecil, cuci. Masih ingat ketika Yesus masuk ke rumah Simon, apa yang terjadi? Waktu Yesus masuk ke rumah Simon, Simon tidak menyediakan air untuk cuci kaki Yesus. Dan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Waktu Yesus masuk ke dalam rumahnya, Simon ini dan ahli-ahli Taurat sudah punya hak untuk menghakimi Yesus karena melanggar hukum Taurat, tidak cuci kaki. Tetapi Allah lakukan perkara hebat. Ada seorang perempuan, betul, yang datang meminyaki kaki Yesus, betul, bahkan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Dan Yesus berkata, Simon, aku datang ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air untuk cuci kakiku. Tapi perempuan ini, sejak dari awal sampai sekarang, dia meminyaki kakiku. Tak henti-hentinya dia mencuci kakiku dengan rambut, menyeka dengan rambutnya. Apa kata Yesus? Itulah sebabnya apa yang dilakukannya akan diingat sampai pada kedatanganku. Lihat, peristiwa di bawah kaki. Peristiwa di bawah kaki. Peristiwa di bawah kaki. Dan dikatakan apa yang terjadi? Apa? Datanglah, tidurlah di bawah selimutnya. Betul ya? Dia nggak ganggu. Dia nggak ganggu tuannya, kenyamanannya. Karena capek. Coba capek. Capek, tidur. Tidur nyenyak. Dengar baik-baik. Ini enak sekali tidur. Apa? Wih, panen melimpah. Betul? Makan tenang, kenyang, hati gembira. Itu yang dikatakan tadi. Jadi tidur lelap. Katakan sama-sama, tidur lelap. Banyak orang tidak bisa tidur lelap. Kasihan. Hanya Tuhan yang bisa buat kita tidur lelap. Amin. Walau kita capek, Tuhan kasih untuk kita bisa tidur lelap. Lanjut di bawah kakinya. Nangkap ya. Banyak firman Tuhan di kepala saudara. Lihat ini.
Sabar dulu, Boas dan Ruth, sabar. Kita baca lagi ayat Alkitabnya. Lanjut lagi. Pada waktu tengah malam dan berbaringlah ia di situ. Jadi dua-dua tidur. Oke. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Oke. Tiba-tiba, tabang kaku. Siapa ini? Nah, gitu loh ya. Nah, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Lihat firman Tuhan, sama-sama yuk baca, 1, 2, 3. Kembangkanlah kiranya sayapmu, terus melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Spread your wings. Kembangkanlah sayapmu. Saudara masih ingat kalau ada tentang ini, kembangkan sayapmu. Itu bicara soal apa? Kalau saudara baca di kitab Mazmur pasal 91, apa yang terjadi? Tuhan itu seperti Raja Wali, mengembangkan sayapnya under the shadow of the wings of the Lord. Di bawah bayangan sayap daripada naungan sayap Tuhan. Ini ayat itu kayak gitu ceritanya. Jadi kembangkan sayapmu artinya apa? Sayap berbicara perlindungan, sayap berbicara tentang otoritas, sayap berbicara tentang jangkauan. Jadi dibilang sama yang namanya Ruth ini. Ruth ini orang Moab, nggak tahu budaya ini. Dia diajar oleh Naomi dengan baik. Itu sebabnya perempuan-perempuan engkau butuh dibimbing supaya hidupmu nggak salah dengan suamimu, dengan pasanganmu. Apa yang terjadi? Dia berkata, budaya ini sebenarnya adalah budaya melamar. Jadi dengan kata halus, kata intinya adalah Ruth berkata, ambillah aku. Masih ingat di ayat 1? Naomi berkata, anakku, apakah tidak sepatutnya aku mencari siapa yang akan melindungimu? Gitu loh ya. Kembangkan sayapmu, Boas. Lindungi aku. Aku milik kepunyaanmu. Aku otoritasmu. Aku ada dalam jangkauanmu. Masih ingat di Rut pasal 2 bagaimana Boas berkata, jangan ada laki-laki yang mengganggu Rut. Jadi pada waktu itu perempuan sering diganggu. Dan itu yang terjadi. Kembangkan sayapmu. Kembangkan sayapmu, sebab engkau adalah kaum penebus. Katakan sama-sama, kaum penebus. Saudara bayangkan, tadi malam ini buat saya nangis. Ruth orang Moab yang harusnya binasa. Ruth orang Moab yang harusnya binasa. Yesus itu penebus. Mati di atas kayu salib menebus segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan sekarang dengar baik-baik. Boas itu seperti saudara dan saya. Engkaulah kaum penebus untuk orang-orang. Gereja Tuhan, kitalah penebus bangsa-bangsa. Kitalah yang harus membawa Injil kepada Bugis, Makassar, kepada Mandar, Mamuju, semua suku bangsa. Kembangkan sayapmu. Inilah yang harus dilakukan oleh gereja. Kita harus mengembangkan sayap kita. Mereka ada di sekeliling kita. Kalau mereka tidak mengalami penebusan, mereka akan binasa selama-lamanya. Kalau Ruth tidak dilindungi, tidak diambil oleh Boas, maka yang lain akan menghabisinya. Apalagi Ruth adalah orang Moab di tengah-tengah bangsa Israel. Dia akan merasa dihakimi, dia akan merasa ditolak, dia merasa dibuang. Dan dia akan berkata, aku tidak layak sebab aku bukan bagian dari bangsa ini. Dengar, waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, saya berdoa, Tuhan, supaya satu kali kelak gereja ini mengembangkan sayapnya. Dan kami akan menjangkau orang-orang seperti Moab. Orang-orang yang terbuang merasa tidak layak. Orang yang akan binasa. Saudara dan saya adalah orang seperti Ruth ini sebelumnya. Yang tidak layak. Saudara dengar baik-baik, inilah yang dilakukan oleh Nikodemus di dalam
Yohanes pasal 3. Diam-diam pada malam hari dia datang kepada Yesus. Dengar baik-baik, hari-hari ini ada banyak orang sedang datang kepada Yesus. Kalau gereja nggak siap untuk mengembangkan sayap, gereja tidak saatnya lagi mengurusi dirinya sendiri. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Jangan cengeng. Jadi anak rohani yang dewasa. Anak Tuhan yang dewasa. Ini waktunya engkau untuk mengembang. Katakan amin. Kadang-kadang kita nggak dapat promosi jabatan di kantor kita, di pekerjaan. Kita nggak dapat karena kita selalu berpikir tentang diri sendiri. Ada alasan Tuhan, terkadang kita dipromosikan, dipindahkan. Sayapmu diperlebar supaya lebih banyak orang mengalami Tuhan lewat hidupmu. Itu yang harus kita pikirkan. Saudara, bayangkan terjadi satu malam, memang ada sebagian orang yang memikirkan hal yang jahat. Yaitu apa? Agresif banget itu Rut. Dasar dia orang Moab, agresif banget. No, jangan salah. Rut tidak tahu budaya ini. Yang ngajar dia mamanya, yang adalah mertuanya Naomi. Dan banyak orang berkata, "Wih, pasti terjadi malam itu. Mereka pasti tidur bersama-sama." No. Boas orang yang takut akan Tuhan. Dan dia berkata, masih ingat Rut pasal yang kedua, yaitu apa? Dia berkata kepada para pegawainya, "Tuhan memberkati engkau. Selamatlah engkau Tuanku, seorang yang takut akan Tuhan." Tidak. Malam itu tidak terjadi apapun kecuali diskusi di antara mereka. Dan menarik, saudara membayangkan bila ini kita kerjakan. Adik-adik mahasiswa Papua, engkau dikirim sekolah ke tempat ini bukan hanya untuk sekolah, supaya engkau dengar firman Tuhan ini. Engkau pulang nanti, Tuhan taruh di bawah naungan sayapmu orang-orang di Papua untuk dibawa kepada Tuhan. Amin. Engkau orangnya. Kadang-kadang kita nggak melihat siapapun kita ketika diangkat naik tinggi. Engkau sedang Tuhan buat sayapmu lebih besar. Itu menjadi alasan Tuhan supaya di bawah otoritasmu, di bawah naungan sayapmu, di bawah wewenangmu, di bawah pengaruhmu, orang berjumpa dengan Yesus. Itu yang Tuhan mau. 10. Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang muda, baik orang yang miskin maupun yang kaya." Yang pertama itu apa? Apa yang dilihat Boas pertama kali tentang Rut? Yaitu apa? Bekerja dengan baik. Dan dia mengasihi mertuanya. Itu yang pertama, kesan daripada Boas. Ini kesan yang kedua, yaitu apa? Dia datang kepada orang yang tepat. Dikatakan, engkau tidak mengejar-ngejar orang yang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Dari sini kita ketahui bahwa Boas lebih tua daripada Rut. Jadi soal usia nggak masalah. Yang masalah adalah Tuhannya sama atau tidak. Lalu lanjut, baik yang miskin maupun yang kaya. Pada saat itu masih ada orang yang lebih kaya daripada Boas. Jadi lanjut 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Katakan, perempuan baik-baik. Sekali lagi, perempuan baik-baik. Sebelumnya Rut dikenal sebagai perempuan Moab, orang yang jahat. Tetapi sekarang dia memiliki kesaksian. Satu kota tahu bahwa dia perempuan baik-baik. Lihat, dengar baik-baik. Hei, angkat kepalamu yang belum nikah. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dan bagi orang tua yang anaknya mau nikah, dengar baik-baik. Pria baik-baik ketemu wanita baik-baik. Katakan amin. Pria kacau ketemu wanita kacau. Jadi perbaiki dirimu, karena Tuhan akan pertemukan dengan pria baik. Amin. Saudara dengar baik-baik. Jelas firman Tuhan itu ya. Oke. Lanjut 12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Dengar baik-baik. Katakan sama-sama, wajib menebus. Banyak gereja nggak mau terima ini.
Dia dipanggil wajib menebus orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia hanya mau menebus dirinya sendiri. Tetapi walaupun demikian masih ada seorang lagi penebus daripada aku. 13, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika engkau mau menebus, jika ia menebus engkau, baik biarlah ia menebus, maksudnya orang lain. Oke? Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka apa? Akulah yang akan menebus engkau. Katakan, akulah yang menebus engkau. Sama-sama, akulah yang akan menebus engkau. Saudara dengar baik-baik. Saya berharap saudara pulang dari sini, ambil ini menjadi doamu. Tuhan, akulah yang kau pakai menebus tetangga-tetanggaku. Akulah yang kau pakai menebus kampusku, menebus kantorku, menebus orang-orang ini. Akulah yang kau pakai. Persiapkan aku Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini menjadi penuai. Katakan penuai. Lanjut. Mana itu? Maka akulah yang demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lihat, nggak pindah. Di mana? Masih di kaki. Padahal tadi dibilang apa? Sudah diterima. Lihat, dia masih di kaki. Dia tahu waktu yang tepat. Dia hormati prosesnya. Lanjut dikit lagi. Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Jadi ada selendang dari Pak Chandra yang nutupi kakinya, dan ada selendang daripada Ruth. Dan akhirnya berdiri dua-dua. Jadi iya proses pertunangan sudah selesai. Dan dia memberikan hartanya. Berapa jelai? 6 jelai. Kasih dulu, kasih 6 jelai. Kasih 6 jelai, bawa pulang ke rumahnya. Bawa pulang. Oke, silakan. Jangan lupa kembalikan salnya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Oke ya. Oke, kemudian ditakarnya 6 takar jelai dalam selendang itu. Setelah itu pergilah Boas ke kota. Sesudah perempuan itu sampai ke mertuanya, berkatalah mertuanya, bagaimana anakku? Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Saya akan stop di sini karena waktu. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Amin. Saudara nangkap banyak firman Tuhan hari ini? Ngerti? Katakan sama-sama, kaum penebus. Engkau ditebus Tuhan lebih dahulu, supaya hidupmu dipakai Tuhan menebus orang lain. Kita nggak berhenti menjadi umat tebusan, tapi kita dipilih Allah untuk menebus orang lain. Terimalah. Kembangkan sayapmu. Katakan, kembangkan sayapmu. Sayap itu berbicara otoritas, bicara talenta, kemampuan. Kembangkan. Kemampuanmu kembangkan. Karena akan ada banyak orang di bawahmu menerima pengaruh Kristus lewat hidupmu. Ini akan terjadi. Amin. Kita berdoa.